Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Di video kali ini kami akan membahas tema tentang langkah hukum atas penyerobotan tanah. Ya, tema ini memang saya angkat karena terkait banyak kejadian masyarakat menanyakan bagaimana langkah hukumnya atas penyerobotan tanah. Sengketa kepemilikan tanah. Seringkali orang dengan sengaja mengambil dan menguasai tanah milik orang lain. Dengan alasan ini adalah miliknya, atau dengan istilah menyerobot tanah orang lain. Langsung ambil alih aja tanahnya, padahal di situ ada milik orang lain. Dasarnya apa? Dia merasa punya tanah. Atas kejadian ini tentunya kan orang akan dirugikan yang selama ini menguasai. Bahkan terkadang ada kalau untuk berupa lahan tanah-tanahnya dirusak ya. Begitu dengan perbuatan orang tersebut. Padahal perbuatan yang menyerobot langsung itu adalah sangat bukan orang lain dan tak jarang ada korban penyerobotan ini tidak tahu bagaimana langkah hukum apa yang harus ditempuh untuk mempertahankan haknya tersebut. Nah, ini di sini kita akan coba langkah hukum penyerobotan tanah, yaitu yang pertama adalah laporan sebagai tindak pidana. Pendekatan ini yang sering dipakai korban untuk menyelesaikan ya. Namun tidak jarang ini justru tidak ditindaklanjuti oleh penyidik yang karena mereka berpendapat tidak cukup bukti ya. Ya, jadi bisa jadi apa yang dilaporkan ini tidak ada cukup bukti sehingga tidak bisa dilakukan proses. Ataupun jika ini tidak cukup bukti, penyidik berpendapat ini murni adalah sengketa perdata soal masalah kepemilikan tanah. Nah, kalau tidak bisa dengan tindak pidana ya berarti harus dengan gugatan perdata. Langkah ini adalah langkah terakhir untuk mempertahankan hak, namun prosesnya ini lama dan juga ada faktor biaya menjadi kendala di sini ya. Oke, kita terkait dengan penyerobotan tanah itu sendiri. Nah, dengan itu melaporkan tindak pidana di sini bagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya ya. Ini ada undang-undangnya ya seperti itu. Pasal 6 ya, Undang-Undang Nomor 51 PRP tahun 60. Yang diketahui bahwa tindak pidana ini diancam pidana hukuman kurungan maksimal 3 bulan ya. Jadi maksimalnya 3 bulan atau denda sebesar Rp5.000 ya. Ini karena aturan dulu ya. Dengan sekarang dengan ada penyesuaian ya. Gitu. Nah, jadi karena ancaman 3 bulan maka ini termasuk jenis pelanggaran. Jadi bukan kejahatan. Sehingga diperiksa dengan acara cepat. Jadi acara cepat ini hari itu dilimpahkan, hari itu juga diperiksa oleh majelis hakim dan hari itu juga dijatuhkan putusan. Dan putusannya kalau mau dimasukkan sebagai hukuman kurungan tidak boleh lebih dari 3 bulan. Nah, kita lihat apa yang masuk perbuatan yang masuk kategori penyerobotan tanah ya. Di sini yang pertama memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasa yang sah. Jadi kalau ada orang memakai tanah tanpa izin yang punya, ya kan, apakah itu mau dibuat warung jualan atau untuk ditempati sementara, nah, tanpa izin ini bisa masuk dalam kategori penyerobotan. Yang kedua, mengganggu yang berhak atau kuasa yang sah di dalam menggunakan haknya atas bidang tanah. Ya. Jadi mengganggu ya, mengganggu aja. Jadi ada orang mengerjakan sawahnya, ini diganggu. Ini termasuk kategori penyerobotan tanah juga. Nah, menyuruh, mengajak atau bujuk dan menghancurkan dengan lisan-lisan untuk melakukan perbuatan memakai tanah orang lain tanpa izin atau mengganggu orang yang menggunakannya. Jadi di sini mengajak orang lain ya, menyuruh atau mengajak atau membujuk atau menghancurkan ya. Mau tulisan orang lain untuk yaitu tadi memakai tanah orang atau
maka di situ mengganggu orang yang dalam mengerjakan tanah. Itu juga masuk kategori penyerobotan tanah yang diatur dalam pasal 6 tadi. Nah, dan yang terakhir, memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan memakai tanah orang lain tanpa izin dan atau mengganggu tanah miliknya. Jadi di sini memberikan bantuan, ya, termasuk juga masuk dalam pelanggaran di sini. Nah, kita lihat dengan terkait dengan pemeriksaan penyerobotan tanah itu sendiri bagaimana. Jika pihak korban dan terlapor sama-sama memiliki bukti kepemilikan, ini cenderung akan dianggap sebagai sengketa kepemilikan tanah yang harus diselesaikan dengan cara gugatan perdata. Ini sepengetahuan kami ya, jika ada kedua belah pihak sama-sama mendalilkan bukti kepemilikan, ya, maka di situ sering terjadi dianggap oleh hakim pemeriksa perkara bahwa ini adalah bagian dari sengketa kepemilikan tanah yang harus diselesaikan gugatan perdata. Jika dimasukkan itu penyerobotan, maka akan dinyatakan tidak dapat diterima ya. Nah, jika dimungkinkan adanya pemalsuan bukti kepemilikan ya, lebih baik juga dilaporkan kepada pihak polisian tentang tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana pasal 263 dan 264 KUH pidana. Jadi kalau Anda melihat bahwa ternyata bukti dari si terlapor ini adalah palsu, ada tanda-tanda sudah dipalsukan, umum seperti itulah, laporkan. Itu adalah ada namanya pasal terkait pemalsuan surat. Ya. Kalau bukti dia dipalsu ternyata palsu, itu lebih mudah Anda untuk memenangkan gugatan keperdataan. Nah, jika ada pengerusakan terhadap benda milik korban, bisa dilakukan dengan pasal 170 atau 406 KUH pidana ya. Jika ternyata si terlapor ini dalam lakukan penyerobotan ini merusak tanaman saudara atau bangunan saudara, silakan laporkan pengerusakan. Sesuai pasal 70 dan 406 KUH pidana. 263, 264, dan 170 dan 406 ini bukan pelanggaran tetapi tindak pidana dan terhadap terlapor bisa dikenakan penahanan. Gugatan perdata, ini langkah yang terakhir yaitu ketika laporan pidana tidak bisa itu gugatan ke perdata ya. Nah, gugatan perdata diambil jika penyelesaian dengan pidana tidak bisa mengembalikan hak atas tanah pelapor atau korban. Ya, jika kita mengurus ternyata tidak bisa kembali tanah itu tetap masih dikuasai oleh terlapor walaupun sudah dihukum terkait dengan penyerobotan tanah. Nah, ini tetap harus menggunakan gugatan perdata. Jika pihak terlapor dengan adanya putusan bersalah dari tindak pidana penyerobotan tanah tidak segera pergi, maka terus dilakukan dengan gugatan perdata. Sudah disampaikan di atas tadi ya. Dan putusan pelanggaran penyerobotan tanah bisa dijadikan bukti surat dalam gugatan perdata. Di sini untuk membuktikan perbuatan melawan hukumnya. Jadi kalau ada putusan salah dalam penyerobotan tanah, jangan Anda merasa kecewa tanahnya tidak bisa kembali, tetapi putusan itu dijadikan sebagai alat bukti surat dalam gugatan perdata yang membuktikan bahwa terlapor atau tergugat ini telah melakukan suatu tindakan perbuatan melawan hukum. Gugatan perdata ya masih ya di sini. Nah, gugatan perdata tentang hak kepemilikan tanah ini yang mengacu pada pasal 1365 KUH Perdata yaitu perbuatan melawan hukum. Nah, di sini ada perkataan bahwa di sini jelas melanggar hak milik orang lain, kan? Karena dia telah mengambil menguasai hak orang lain, maka di situ ada kategori perbuatan melawan hukum. Nah, dalam mengikuti proses perdata ini, Anda harus sabar karena membutuhkan waktu yang agak lama ya, begitu. Apalagi ada upaya hukum lah, ini agak lama dan juga biaya panjang biaya perkara yang pada awalnya untuk mendaftar di pengadilan negeri ditanggung oleh pihak penggugat. Namun untuk proses banding dan kasasi ini ditanggung oleh pihak yang mengajukan. Nah, setelah putusan perdata dikabulkan dan sudah berkekuatan hukum tetap, silahkan ajukan eksekusi putusan untuk penyerahan tanah tersebut. Jadi sudah dikabulkan, lanjut pengajuan eksekusi putusan perdata. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ada manfaat. Jika ada kritik, saran untuk channel ini dan juga pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan mencoba menindaklanjuti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.